Pemirsa, usaha dari Ciputa, Tangerang, Banten, kita akan mengunjungi tempat usaha susu kambing Etawa Organik di Bogor, Jawa Barat. Kambing Etawa bukan hanya dikenal karena bentuk tubuhnya yang besar, namun kambing jenis ini dikenal sebagai penghasil susu dengan zat gizi yang tinggi. Di area peternakan di kawasan Ciamas, Jawa Barat inilah, lebih dari 200 ekor kambing Etawa dikembangbiakan. Sistem peternakan menggunakan sistem manual dan organik untuk menghasilkan kualitas susu yang lebih baik bagi kesehatan. Salah seorang pendiri peternakan, Ridwan Munir, tertarik menekuni bisnis susu kambing Etawa Organik ini setelah menemukan bahwa susu kambing Etawa berkhasiat untuk membantu penderita asma. Pak Ridwan, dulunya kan sebagai pekerja ya Pak, iya, karyawan. Betul. Dan kenapa sih kok bisa memutuskan untuk memulai usaha bisnis susu kambing organik ini? Ya, karena waktu itu kebetulan anak saya sakit asma, batuk, berobat ke dokter, nggak kunjung sembuh. Kemudian saya punya teman yang punya peternakan kambing perah. Pertamanya saya nggak percaya bahwa susu kambing itu bisa buat asma ya. Kemudian saya coba, alhamdulillah ternyata dia sembuh sampai saat ini. Udah 3 tahun nggak pernah berobat ke dokter, hanya konsumsi susu kambing aja. Nah dari situ saya berpikir bahwa ini sebuah peluang yang sangat bagus, di mana susu kambing ternyata bukan hanya sekedar susu, tapi bisa ngobatin penyakit. Dan itu saya coba sampaikan ke teman-teman yang mengalami hal yang sama, dan mereka alhamdulillah sembuh juga. Nah dari situ saya mulai coba berani menawarkan secara umum ya, masuk ke internet, kemudian bikin iklan sedikit-sedikit, brosur kita sebarkan, dan responnya sangat bagus. Namun saya waktu itu kan masih kerja, jadi saya sambilan, saya berangkat pagi, nganter susu, kemudian masuk kerja, pulang jam 5, kemudian kembali ke rumah, mandi, makan malam. Setelah itu saya berangkat lagi ngantar susu sampai jam 12 malam. Gitu. Dan itu saya lakukan sampai 1 tahun. Tapi ya alhamdulillahnya karena saya tidak lalai dalam pekerjaan kantor, saya dihadiahi berangkat pergi haji. Nah di situ saya waktu pergi haji saya berdoa, ya Allah, apakah saya meneruskan usaha susu kambing atau kembali bekerja? Dan alhamdulillah Allah tentukan bahwa saya harus meneruskan usaha susu kambing. Ya memang lika-likunya banyak. Ya pernah ketipu lah, banyak masalah lah waktu pertama kali. Tapi alhamdulillah kita bisa kerjasama dengan orang yang memang punya komitmen yang sama, dan sampai sekarang kita bisa usaha seperti ini. Untuk menghasilkan susu kambing Etawa Organik, sistem peternakan yang dijalankan sedikit berbeda dengan sistem peternakan biasa. Di antaranya, dari segi pemilihan lahan peternakan. Nah ini kan susu kambing Etawa Organik ya Pak? Sebenarnya organiknya ini di mananya sih Pak yang disebut organik? Apakah secara keseluruhannya dari pakan? Kemudian apakah memang benar-benar tidak menggunakan obat-obat kimia termasuk untuk kambingnya sendiri? Iya, betul. Jadi kita memang untuk metode kambing organik, susu kambing organik, kita harus mempunyai lahan sendiri ya. Jadi kita menanam rumput di lahan kita, kemudian kotoran kambing yang melimpah itu kita jadikan pupuk, sehingga rumputnya subur kan, dan tidak ada zat kimia. Selain itu kita penempatan lokasi kandang itu jauh dari polusi. Asap kendaraan kita hindarkan. Kenapa? Karena itu nanti timbalnya asap kendaraan itu akan nempel di rumput, kemudian dikonsumsi oleh kambing, dan di susunya itu pasti akan ada timbalnya. Makanya kita hindari jauh dari pemukiman penduduk, jauh dari aktivitas kendaraan, dekat ke pegunungan.
Dan kemudian satu lagi pemilihan mata air. Ya, jadi kita untuk konsumsi airnya kambing itu kita ngambil dari mata air yang mengalir dari pegunungan. Jadi mulai dari lahan rumput, pupuk kandang, kemudian mata air, dan polusi. Kini kambing yang bisa menghasilkan susu di peternakan ini jumlahnya kurang dari 30 ekor saja. Dalam satu hari, jumlah susu yang dihasilkan sebanyak 30 liter. Kambing betina bisa menghasilkan susu setelah kawin pada usia antara 1 hingga 2 tahun. Produksi 30 liter per hari, kita jual 1 liternya untuk wilayah Jakarta itu 65.000. Dan itu kita bagi ke dalam 5 bungkus. Jadi kalau ada orang yang pengen, Pak saya pengen nyoba dulu susunya enak apa tidak, ya kita berikan 1 bungkus. 1 bungkus itu 200 mili. Jadi per 200 milinya itu 13.000. Nah, dengan harga seperti itu, ya alhamdulillah kita bisa hidup, bisa berjalan ya, bisa berkembang. Yang tadinya kita pertama kita lahan ini 2 hektar ini kita sewa, ya kita mulai menyicil. Itu kandang yang tadinya cuma 1 lokal kemudian naik bertambah. Tapi hasil keuntungannya memang saat ini tidak fokuskan untuk kebutuhan pribadi. Jadi dikembalikan lagi ke kandang. Itu biar bagaimana anak kandang juga sejahtera. Dia bisa tinggal layak, bisa menikah, kemudian istrinya dibawa ke sini, gitu tinggal di sini. Jadi mereka hidup nyaman di sini seperti itu. Dan kita bagaimana biar mereka merasa memiliki kandang ini. Gitu. Untuk menghasilkan susu yang tidak berbau, faktor bangunan kandang menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Kambing betina yang siap diperah susunya pun ditempatkan dalam kandang yang berbeda dengan kambing pejantan. Ini dilakukan agar aroma kambing jantan tidak menempel pada susu kambing betina. Kalau untuk hasil yang maksimal, tidak disarankan untuk dimasak hingga mendidih, karena nutrisinya akan hilang. Memang bakteri akan hilang, tapi nutrisi juga hilang. Karena dia kena panas itu akan, terutama zat fluorin. Zat fluorin itu terkena air hangat aja sudah hilang. Tapi Pak, saya bosen kalau dingin terus, boleh nggak hangat? Boleh, silakan. Cuma ada konsekuensinya. Tapi saya sarankan untuk tahap pertama, dia tidak memasak. Ya, menghangatkan jangan. Nah, nanti setelah sembuh, bosen, boleh. Gitu. Boleh dicampur dengan madu juga boleh, sari kurma. Yang tepat itu didinginkan. Iya, didinginkan dalam kondisi dingin. Jadi Sampai beku atau dingin saja, Pak? Kan susunya kita bekukan ya. Nanti waktu mau dikonsumsi kita cairkan sedikit. Jadi nanti kalau anak-anak kan senang makan es krim tuh. Nah, itu kita sajikan dalam bentuk seperti es krim. Jadi anak senang, happy. Jadi wah, susu kambing ternyata sebuah minuman yang menyenangkan karena dingin dikonsumsinya. Karena orang image-nya susu kambing wah panas, harus diminum panas. Tapi ternyata enak seperti es krim. Nah, itu menghindari kebosanan anak aja buat konsumsi. Tapi berarti kalau untuk sekarang itu memang rasanya baru terbatas pada rasa asli ya, Pak? Ya, saat ini masyarakat Indonesia mengkonsumsi susu kambing itu hanya untuk pengobatan. Jadi belum sebuah kebutuhan, oh saya harus konsumsi susu kambing tiap hari, belum sampai seperti itu. Karena dengan tujuannya pengobatan, berarti yang dicapai adalah bagaimana saya bisa cepat sembuh dengan konsumsi susu kambing. Makanya kita berikan metode-metode seperti ini, satu rasa, tidak ada campuran, agar netral. Kalau misalkan kita kasih warna coklat, kasih perasa coklat, apakah semua orang juga suka coklat? Kan belum tentu. Jadi kita kasih netral, nanti kita sarankan, Pak saya ingin stroberi, ya udah ibu beli buah stroberi, ibu blender, masukkan ke susunya. Gitu caranya seperti itu kan. Nah pemirsa, kalau tadi kita ngobrol dengan Bapak Ridwan Munir, sekarang kita bersama Pak Taufi yang mengurusi manajemen kandang di sini ya Pak? Ya, betul. Nah Pak, sebenarnya syarat-syarat yang baik untuk kandang atau ini seperti apa Pak kandang? Kandangnya itu perlu sanitasi kandang yang benar-benar maksimal dengan ketinggian kandang lebih dari
1 meter dengan kemiringan kandang yang maksimal juga untuk pembuangan kotorannya. Nah, untuk itu juga ada lagi tambahan-tambahan dari pakan sendiri. Gitu untuk apa namanya? Untuk konsumsi nutrisi yang baik untuk Komposisi ternak. pakannya seperti apa, Pak? Komposisi pakan kita biasanya dari bahan-bahan bakunya itu kayak macam bungkil sawit, bungkil kedelai gitu kan, sama kita tambah dengan pakan ekstra ampas kurma Oh gitu. untuk mengejar antitoksin gitu. Makanya bikinnya mahal tuh ya, Pak ya. Kalau mau dibikin mahal-mahal, tapi kalau mau dibikin murah insya Allah murah. Soalnya makanya aja kurma gitu, Pak. Nah, kalau kemiringan kandang segala macam itu memang untuk mencegah. Untuk mencegah aroma kambing, aroma kotoran ini, amoniak ini naik ke atas. Jadi kalau dengan kemiringan yang maksimal, maka amoniak itu akan tersebar sendirinya keluar. Jadi tidak sempat naik lagi ke atas gitu kan. Nah, kalau besaran kandang sendiri, Pak, ini misalnya sekian meter bisa dihuni oleh berapa kambing? Kalau kita di sini menggunakan kandang, untuk kandang individu itu dibilang individu pun tidak, tapi karena kita satu kandang itu kita ada yang isi 3, itu maksimal kandang itu sekitar 175 kali 175 cm. Siklus birahi kambing betina berkisar antara 17 hingga 21 hari. Pada masa birahi ini, kambing pejantan yang siap membuahi selalu tersedia setiap hari. Tapi kalau untuk siklus birahinya sendiri itu berapa hari sekali sih, Pak? 17 hari sampai 21 hari. Jadi kita harus menunggu. Menunggu sampai si betina ini birahi. Nanti mereka akan menunjukkan gejala-gejala birahi, Seperti apa tuh, Pak? seperti dia mengeluarkan suara yang keras dengan buntut yang bergoyang gitu, itu tanda-tanda mereka birahi. Dan vulvanya sendiri itu akan mekar dan mengeluarkan cairan-cairan yang bening, itu tanda-tanda dia sudah siap untuk dikawinkan. Nah, itu kan untuk betina, Pak. Kalau untuk jantan, Pak? Untuk jantan dia setiap hari birahi, setiap hari, Setiap hari bisa nabrak. setiap saat bisa nabrak. Oke, nanti kita boleh lihat-lihat ke kandang yang Boleh, yang lebih kecil ya, Pak. boleh, silakan. Untuk menjaga kestabilan produksi susu setiap harinya, peternakan ini menjaga alur atau siklus hidup hewan ternaknya. Setiap anak kambing yang dilahirkan selalu diupayakan mendapat asupan susu dari sang induk. Namun setelah cukup besar, susu sang induk kembali diperah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Agar anak kambing mendapat cukup gizi, peternakan ini memberinya susu sapi yang khusus diternakan untuk menghasilkan susu bagi para anak kambing. Anak-anak kambing yang sehat inilah yang nantinya akan berkembang menjadi induk kambing yang berfungsi menghasilkan susu. Kambingnya sedang disusui dengan susu sapi ya, Pak ya? Iya, Itu bisa betul. diceritain nggak, Pak? Kok pakai susu sapi sih, Pak? Karena mungkin susu dari induknya diambil untuk pelanggan ya, Iya, Pak? betul. Jadi karena istilah susunya buat operasional kandang, maka susu kambingnya kita jual. Nah, kita ngambilnya dari susu sapi. Tapi susu sapinya ada susu sapi fresh. Jadi kita tidak ngambil dari peternak lain, kemudian dalam bentuk beku kita cairkan, enggak. Jadi kita beternak sapi, nah, susu sapinya kita perah, langsung kita berikan langsung. Kenapa? Karena kalau susunya sudah dibekukan, ini kan ada perubahan, itu membuat anak kambing jadi mencret. Kalau yang fresh dia nggak masalah. Cukup 1 botol ya, Pak? Untuk yang kecil cukup 1 botol. Makin besar makin banyak. Karena kan pasti lambungnya makin besar ya, seperti anak kita ya. Ya semakin banyak, semakin besar ya semakin banyak yang harus dikonsumsinya. Kecuali nanti kalau mau dilepas dari susu. Jadi porsinya nanti rumput diperbanyak gitu untuk menutupi kekurangan nutrisinya. Kita coba susuin ya, Pak? Megangnya gini, Bu. Jadi jangan gini. Nah, jadi kita biar bisa menahan nggak turun. Tarikannya kan dia narik terus, nyedot. Nah, kita tahan pakai gini.
wah. Oke, dah. Giliran. Nah, kita usap-usap. Ini kan kita juga periksa apa ada yang luka atau enggak. Gitu, ini sekalian. Berarti sentuhan juga penting ya, Pak? Oh iya, betul. Dan penting. Jadi membuat ya seperti manusia ya. Setiap hari kambing-kambing diperah susunya sebanyak 2 kali dengan jeda waktu pemerahan selama 12 jam. Sebelum diperah, kambing harus dijaga agar tidak mengalami stres yang dapat mengganggu kuantitas dan kualitas susu. Kita tadinya pengen merah ya, Pak ya? Karena takut kambingnya itu perah. Iya, betul. Nah, jadi Pak, ini Mas Dwi ini dia memerah seluruh kambing yang produktif, yang sedang laktasi ya. Ya harus dia sendiri, karena resikonya kalau dia ganti orang, susunya akan berubah bau, biasanya bau. Karena si kambing akan merasa heran, wah ini siapa yang merah? Karena pegangan tangan masing-masing orang tuh berbeda-beda. Usai diperah, susu kemudian dikemas dalam ukuran 1 liter dan 200 ml. Kemasan susu kambing ini kemudian dimasukkan dalam alat pendingin hingga mencapai titik beku. Hal ini dilakukan untuk menekan jumlah bakteri merugikan yang ada tanpa harus merusak zat gizi susu seperti yang bisa terjadi bila susu disterilisasi dengan cara dipanaskan. Sekarang kita minum susunya nih, Pak. Boleh. Silakan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam inspirasi kali ini. Semoga Anda bisa menemukan inspirasi usaha Anda. Tetap bersama Inspirasi di episode berikutnya. Sampai jumpa.